Banyak dari kita yang saat ditanya apa definisi dari disiplin, kita merasa paham. Tapi benarkah Anda paham apa makna dari kata disiplin yang sesungguhnya? Kita tahu bahwa disiplin adalah hal yang baik untuk diterapkan. Tapi berapa banyak dari kita yang bisa disiplin? Mengapa setiap mendengar kata disiplin, kita langsung mengasosiasikannya dengan hal yang sulit dan menyakitkan? Mike Tyson, seorang legenda tinju kelas berat dunia, pernah mengatakan, disiplin adalah melakukan sesuatu hal yang kamu benci, tapi kamu tetap melakukannya seperti kamu menyukainya. Tentu hal ini akan terdengar sangat sulit untuk dipahami, bagaimana melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai, tapi Anda tetap melakukannya seperti seolah Anda menyukai hal tersebut. Apakah kita dapat melakukan sesuatu yang tidak kita suka terus-menerus dengan cara memaksa, menyiksa dan menghajar diri kita hari demi hari? Ini menurut saya adalah pemahaman disiplin yang amat sangat dangkal, dan pasti berujung kegagalan untuk kebanyakan orang. Jangan samakan Mike Tyson dan orang-orang hebat lainnya dengan diri kita. Mereka memang terlahir atau hidupnya dikondisikan seperti itu. Tetapi untuk orang-orang pada umumnya, termasuk Anda dan saya, disiplin haruslah dilatih dan dipupuk. Ia tidak datang secara natural begitu saja. Saat kita memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, kita menggunakan yang dinamakan willpower atau niat. Pada suatu titik, cadangan willpower atau niat kita ini pasti akan habis. Dan saat willpower kita sudah habis, mau bagaimanapun juga Anda jungkir balik, Anda tidak akan pernah dapat menjadi disiplin dalam melakukan sesuatu. Inilah mengapa dengan memiliki pemahaman yang dangkal tentang disiplin, kebanyakan orang gagal untuk dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Mengapa sulit sekali memahami apalagi menerapkan disiplin? Karena disiplin itu memang merupakan suatu hal yang berkaitan dengan banyak hal. Pada video ini saya akan berikan sederetan poin tentang apa yang dimaksud dengan disiplin dari sudut pandang saya. Dari poin-poin ini saya harap Anda dapat menyerap esensi dari pemahaman tentang apa itu disiplin. Dengan semakin mendalam pemahaman kita tentang suatu hal, akan mempermudah kita untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Salah satu kutipan dari Martin Luther King Jr. yang menurut saya sangat menarik adalah sebagai berikut. Jika Anda tidak dapat terbang, berlarilah. Jika Anda tidak dapat berlari, berjalanlah. Dan jika Anda tidak dapat berjalan, merangkaklah. Dengan cara apapun Anda harus tetap bergerak. Kutipan ini, jika dapat dikaitkan dengan konteks disiplin, artinya tidak peduli seberat apapun kehidupan Anda tetap dapat melakukan segala sesuatunya dari memulainya dengan hal yang terkecil, demi menuju ke arah perbaikan. Disiplin artinya tidak berpikir tentang masa depan atau masa lalu. Tapi pandangan kita hanya terfokus pada saat ini, melakukan segala yang terbaik yang kita bisa di saat ini. Orang berpikiran disiplin akan mengekang atau membatasi hidup seseorang, tetapi justru sebaliknya. Justru hanya dengan menerapkan disiplinlah, Anda akan memiliki lebih banyak kebebasan. Disiplin akan jauh lebih mudah dilakukan jika Anda memiliki ketenangan dan fokus. Coba Anda disiplinkan diri Anda dengan kondisi pikiran yang sedang kalut. Pasti sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Disiplin focuses on the why. Disiplin artinya mengetahui dengan seksama apa yang menjadi tujuanmu yang sesungguhnya, apa yang mau kamu capai. Karena tanpa tahu arah tujuan, hampir tidak mungkin orang akan dapat berdisiplin melakukan suatu hal. Disiplin adalah mengetahui hal apa yang dapat Anda lakukan, dan di dalam kontrol Anda, dan hal-hal apa saja yang tidak. Hal ini hanya bisa Anda dapatkan melalui pengalaman, dan biasanya kita belajar dari pengalaman saat kita melakukan kesalahan. Disiplin adalah melakukan sesuatu seolah itu terakhir kalinya Anda akan melakukan hal tersebut di hidup Anda. Dengan memiliki mindset ini, tentunya Anda akan melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya. Disiplin memang harus memaksa diri kita melakukan sesuatu yang kita tidak ingin lakukan. Tapi semua ada caranya dan ada takarannya. Ada range-nya. Misalkan dalam satu hari minimal kita lakukan berapa dan maksimal berapa. Jadi saat willpower kita rendah, kita lakukan jumlah minimalnya. Dan saat memungkinkan, kita lakukan jumlah maksimal. Tapi jangan lakukan lebih dari jumlah maksimal tersebut, karena kamu pasti akan burn out atau akan jadi malas nantinya. Juga jangan lakukan kurang dari jumlah minimal yang sudah kamu tentukan, karena kamu akan kehilangan momentum dan juga akan menjadi malas. Intinya adalah Anda mau kooperatif dengan diri Anda sendiri, bukan menyiksa dirimu. Salah satu aspek penting disiplin adalah konsistensi. Tidaklah mungkin kita dapat berdisiplin dalam melakukan sesuatu jika kita tidak memiliki konsistensi terhadap hal tersebut. Cara konsisten melakukan hal yang tidak Anda sukai adalah dengan memulai dari hal yang kecil. Latih diri Anda dengan sukses-sukses kecil. Sukses akan memperanakan sukses. Kegagalan akan memperanakan kegagalan. Disiplin artinya tidak menunda. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan saat ini, jangan menunda.
Mulailah lakukan hal tersebut tidak peduli sekecil apapun. Yang terpenting adalah kamu sudah memulainya dan terus melakukannya dengan konsisten. Kuncinya adalah bagaimana kita dapat membuat diri kita agar dapat konsisten melakukan suatu hal, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Anda mau membentuk habit, sehingga untuk menerapkan disiplin, hanya memerlukan sedikit cadangan dari willpower Anda. Jika kebiasaan baik ini sudah terbentuk, artinya menerapkan disiplin akan terjadi secara natural, dan tidak lagi menjadi hal yang sulit. Ingatlah jika tanaman bunga tidak tumbuh. Apakah kita menyalahkan tanaman tersebut? Tentu tidak. Kita cari tahu apa ada masalah dengan tanahnya atau lingkungan sekitar di mana tanaman bunga tersebut tumbuh. Dan bukan sibuk berbingung-bingung menyalahkan tanaman bunga tersebut. Begitu pula dengan diri kita. Jika kita tidak dapat bertumbuh, maka lihat dan perhatikan lingkungan kita. Apa yang salah dengan lingkungan atau circle pergaulanmu? Rubahlah, atau jika tidak bisa merubah, bangunlah momentum, dan keluarlah dengan segala kekuatan dari lingkungan itu. Disiplin artinya juga mengetahui kapan harus berhenti sesuai perencanaan. Jadi misal kita saat sudah melakukan suatu pekerjaan, kita sudah tahu seharusnya kita sudah cukup melakukannya untuk hari ini. Tapi karena kita merasa masih kuat, lalu kita lanjutkan mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini juga artinya kita tidak disiplin. Kita melanggar ketentuan yang sudah kita buat sendiri. Disiplin artinya juga mengetahui kapan harus istirahat dan memulai lagi pekerjaan atau tugas kita. Disiplin artinya adalah kemauan atau niat untuk selalu mempelajari hal baru dan memperbaiki metode latihan kita. Karena jika Anda tidak memiliki peta yang benar, maka semakin cepat dan keras Anda bergerak, semakin jauh Anda tersesat. Disiplin bukan berarti selalu memaksakan. Memang ada saat di mana kamu harus memaksakan untuk keluar dari zona nyaman. Tapi bukan berarti memaksakan sampai kamu membencinya. Seringkali ini yang terjadi sehingga menyebabkan orang sulit sekali menjadi disiplin. Mungkin ada orang-orang yang terlihat mudah sekali merubah pola hidupnya untuk disiplin. Orang-orang ini adalah orang yang dalam tanda kutip berbakat. Dan sedangkan untuk sebagian besar dari kita, menerapkan disiplin bukanlah hal yang mudah. Jika Anda sudah berhasil membuat diri Anda disiplin dalam melakukan sesuatu hal, maka akan semakin mudah bagi Anda untuk membentuk disiplin untuk hal-hal lainnya. Jadi teruslah perkuat kemampuan Anda untuk dapat mendisiplinkan diri Anda, tidak peduli dari hal sekecil apapun itu. Karena semuanya akan terakumulasi dan hasilnya akan menjadi besar di suatu hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.